Pernah nggak sih lo perhatiin, di Indonesia itu, ribuan lagu cinta diciptakan, puluhan film romantis diproduksi, tapi tingkat perceraian dan perselingkuhan semakin tinggi. Ada yang salah dengan cara kita memahami cinta. Kita, bangsa yang romantis, tapi mungkin kita sedang jatuh cinta dengan fantasi tentang cinta, bukan dengan kenyataannya. Ini adalah tamparan lembut untuk seluruh orang Indonesia yang pernah mencintai dan dicintai. Kita orang Indonesia itu sebenarnya punya konsep cinta yang sangat dalam. Cinta sampai mati, cinta sejati, cinta pertama dan terakhir. Tapi tanpa kita sadari, konsep-konsep indah ini justru menjadi jebakan. Kita mengejar cinta yang seperti di sinetron, sementara kehidupan nyata tidak pernah sesempurna itu. Kita diajari bahwa cinta harus dramatis, harus berkorban sampai hilang jati diri, harus bisa membaca pikiran tanpa diajari cara berkomunikasi yang sehat. Dan akhirnya, ketika hubungan kita tidak seperti di film, kita merasa gagal. Padahal, mungkin kita hanya perlu memahami ulang arti cinta yang sesungguhnya. Tamparan lembut pertama, kita terlalu fokus pada cinta sebagai perasaan, bukan cinta sebagai tindakan. Kita sibuk bertanya, apakah aku masih mencintainya? Bukan, bagaimana aku menunjukkan cintanya hari ini? Cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan butterfly in the stomach yang datang dan pergi, tapi tentang tindakan konsisten untuk memilih orang yang sama setiap hari, bahkan ketika perasaan sedang tidak stabil. Di Indonesia, kita pandai merayakan cinta dengan kata-kata puitis, tapi sering lupa mewujudkannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Tamparan lembut kedua, kita terlalu takut pada konflik yang sehat. Yang penting rukun, jangan sampai bertengkar, harus selalu harmonis. Tanpa kita sadari, mindset ini justru meracuni hubungan kita. Kita menyimpan dendam kecil, memendam perasaan tidak nyaman, sampai akhirnya meledak menjadi pertengkaran besar. Padahal, hubungan yang sehat justru membutuhkan konflik yang produktif. Konflik yang tidak tentang menang atau kalah, tapi tentang saling memahami dan menemukan solusi bersama. Kita perlu belajar bahwa silence is not harmony and harmony is not always healthy. Tamparan lembut ketiga, kita masih terjebak dalam ekspektasi sosial yang kaku. Laki-laki harus begitu, perempuan harus begini. Harus punya anak dalam setahun pertama, harus bisa membahagiakan semua pihak, termasuk keluarga besar. Ekspektasi-ekspektasi ini seringkali lebih berat daripada masalah dalam hubungan itu sendiri. Kita sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa bertanya, apa yang benar-benar kita inginkan sebagai pasangan? Cinta seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Bukan tentang memenuhi standar sosial, tapi tentang menciptakan standar kita sendiri sebagai tim. Lalu bagaimana kita membangun hubungan yang lebih sehat? Pertama, redefine cinta sebagai komitmen, bukan hanya emotion. Cinta adalah keputusan untuk tetap setia dan berinvestasi pada hubungan, bahkan ketika perasaan sedang tidak berada di puncaknya. Kedua, learn to fight fair. Belajar berkonflik dengan sehat, tidak menyakiti, tidak mengungkit masa lalu, fokus pada masalah bukan pada orangnya. Setiap konflik adalah kesempatan untuk memahami pasangan lebih dalam. Ketiga, create your own rules. Berani mendefinisikan ulang apa arti hubungan yang sukses bagi kalian berdua. Tidak perlu mengikuti standar orang lain jika itu tidak sesuai dengan values kalian sebagai pasangan. Keempat, practice daily kindness. Cinta tumbuh dari hal-hal kecil, perhatian pada hal detail, rasa terima kasih yang diungkapkan, sentuhan fisik yang tulus, bukan hanya dari grand gesture sekali setahun. Mungkin inilah tamparan lembut terbesar. Cinta yang sesungguhnya tidak seseksi di film. Dia tidak selalu penuh passion, tidak selalu mudah, tidak selalu dramatis. Tapi justru dalam kesederhanaannya, dalam konsistensinya, dalam ketulusannya untuk melalui hari-hari biasa bersama, disitulah keindahan cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang menemukan orang yang perfect, tapi tentang melihat orang yang tidak perfect dengan cara yang perfect. Share di kolom komentar, tamparan mana yang paling terasa untuk lo? Apa yang akan lo ubah dalam hubungan lo setelah menonton ini? Jangan lupa subscribe untuk tamparan lembut selanjutnya. Terima kasih sudah berani jujur pada diri sendiri.